ketika kita berani bertransaksi besar, ketika berani pengembangan bisnis, kita harus gimana ya? Harus siap lah untuk dalam kerugian besar itu. Nah, ketika kita melakukan kerugian besar, itu satu langkah kemenangan buat kita. Nah, berarti rugi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Suryanto Salsaf. Pada siang hari ini saya lagi bersama sahabat saya, namanya Arsi. Nama lengkapnya siapa? Arsi Berliansari. Ya, panggilannya Arsi. Jadi pada konten kali ini saya ingin membahas tentang membangun bisnis dengan memperbanyak relasi. Karena ini ada kaitannya dengan konten saya sebelumnya, penting mana relasi dengan uang. Jadi nanti teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, kita akan belajar bareng, kita akan sharing bersama Mbak Arsi. Dia ini sudah banyak lah bisnisnya, nanti biar Mbak Arsi aja yang ngomong bagaimana dia membangun bisnis, bagaimana dia merawat relasi agar tetap bisa terjaga hingga kemudian hari. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan barangkali teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia mau konten yang seperti apa, silakan komen. Insya Allah kami akan membuat sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Oke teman-teman, di sini saya ingin bertanya pada Mbak Arsi, awal dari membangun bisnis itu bagaimana? Ya baik, terima kasih ya Mas. Mas Suryadi ya? Suryanto. Iya. Nah, jadi awal kita untuk berbisnis itu yang pertama pastinya niat dulu. Nah, setelah niat sudah kita mantapkan hati, habis itu kita cari juga tujuan apa kita berbisnis. Nah, jangan sampai kalau misalkan kita berbisnis itu ada kemungkinan menjatuhkan lawan dan lain sebagainya gitu. Yang perlu kita perhatikan yang pertama itu visi misi tujuan kita untuk memulai bisnis itu. Nah, untuk pemilihan bisnis itu tergantung individunya, jadi kemampuannya di mana, misalkan di tekstil ya di tekstil, di pembangunan karena bisnis kan banyak macamnya gitu. Ya itu mungkin kalau dari saya yang didasari niat dan ketekunan karena pengusaha itu kan harus konsisten. Jadi ya itu. Berarti awalnya kita harus membentuk niat dan juga membuat visi dan misinya seperti apa ya? Itu dalam rangka biar terarah berarti? Iya, biar terarah. Iya. Terus untuk Mbak Arsi awalnya bisnis apa? Awalnya itu gini, maksudnya saya itu bisnis dari orang tua, apa membangun sendiri, apa mungkin berjejaring dengan teman kerjasama seperti itu? Jadi awal bisnis itu sendiri tanpa orang tua. Jadi memang merintis. Nah waktu itu memang saya itu iseng-iseng gimana caranya bisa nyenengin orang tua gitu. Akhirnya saya iseng membuat satu produk, namanya saya gabungkan nama mama saya sama saya menjadi winars.co itu. Tapi awalnya tanpa .co. Nah, ikhtiar kok semakin kayaknya harus ada .co-nya ini. Akhirnya saya bentuklah namanya winars.co itu. Jadi tadi merintis sendiri. Produknya apa aja tuh? Winars.co ya? Ya, produknya Winars apa itu aja? sementara hijab. Tapi nanti insya Allah saya kemungkinan besar merambah ke gamis, terus mukena juga. Oke teman-teman ya, jika kalian kepingin tahu tentang bisnisnya Mbak Arsi, bisa diikuti Instagramnya apa? Winars.co. Winars.co. Facebook ada? Enggak? Iya, ada. Ada juga, jadi nanti bisa diikuti. Lah selanjutnya awalnya kan merintis sendiri kan, berarti kan tertatih-tatih ya. Karena gini, saya pernah merintis bisnis sendiri, itu sampai merasakan kerugian, bahkan itu sempat dikadali dan sebagainya. Mungkin pengalaman terburuk Mbak Arsi untuk membangun bisnis sendiri itu seperti apa? Ya, kalau berbicara pengalaman terburuk pasti ada ya. Kita berbisnis itu pasti harus siap lah antara ya kalau untung alhamdulillah, kalau down pun ya harus lapang dada gitu. Namanya pengusaha pasti ada naik turunnya gitu. Nah, kalau kerugian itu ya sering terjadi dan kalau saya berpikirnya ketika kita bertransaksi besar, kapasitas yang kerugian yang kita peroleh pun harus siap besar juga gitu. Nah, di situ dalam kegagalan itu saya berpikir, oh berarti kapasitas saya untuk usaha ini berarti sudah mencapai segini gitu. Dalam nominal besar berarti saya juga di situ ya kadang manusiawi ya, ketika kita dapat kegagalan pasti ada rasa kecewa, rasa lelah gitu. Cuman itu tadi memotivasi untuk diri saya. Nah,
buat teman-teman juga yang mungkin mulai bisnis, yaitu harus menyiapkan mental. Ketika kita berani bertransaksi besar, ketika berani pengembangan bisnis, kita harus gimana ya, harus siap lah untuk dalam kerugian besar itu. Nah, ketika kita melakukan kerugian besar, itu satu langkah kemenangan buat kita. Nah, saya berpikirnya begitu. Berarti rugi itu satu langkah kemenangan untuk kita. Ya, maksudnya bagaimana itu? Nah, jadi kapasitas rugi, misalkan rugi 800 juta gitu, 800 juta. Nah, kita itu juga berarti sudah tahu posisi kita. Oh, berarti saya sudah berani rugi 800 juta, berarti kapasitas saya besok ini akan melebihi seperti ini, gitu loh. Nah, jadi saya berpikir pasti Allah memberikan kegagalan, itu pasti akan ada feedback baiknya ke depannya. Karena ya tadi tergantung manusianya, ketika kita gagal, kita down, ya udah sampai situ. Tapi kalau kita gagal, kita maju, ya udah keberhasilan kita melebihi kegagalan itu. Gitu. Luar biasa teman-teman. Beliaunya ini pernah rugi berapa? 800 juta? Iya. Ya, pernah rugi 800 juta. Usianya masih? 21 tahun. 21 tahun. Saya usia 25 ini ya pernah sih ngalami kerugian, tapi nggak sampai ratusan juta lah. Ya mungkin jutaan, tapi nggak sampai ratusan juta. Jadi di sini yang bisa kita ambil hikmahnya, bagaimana teman-teman, terutama yang belum memiliki bisnis, ayo kita mulai, kita merintis secara pribadi ataupun nanti berjejaring. Karena kalau nggak mulai saat ini, kapan lagi? Dan jangan takut rugi. Ini Mbak Arsia, kita patut mencontoh lah, saya pun juga seperti itu. Masih umur 21 tahun, tapi sudah rugi 800 juta. Nah, tadi juga beliaunya ini bilang, dari kerugian itu kita akan mendapatkan sesuatu yang besar gitu ya. Lah untuk selanjutnya Mbak Arsi, ketika mengalami kerugian dan sebagainya, mungkin apalah trik dari Mbak Arsi ketika melakukan bisnis? Mungkin memperbanyak relasi, atau mungkin ketika sudah Mbak Arsi ini banyak relasinya, membangun untuk babat alas lah bahasanya itu, membangun relasi itu seperti apa? Biar nanti teman-teman tahu juga bagaimana sih caranya kita berjejaring, berelasi agar kita mendapatkan bisnis atau mungkin bisa kerjasama dengan orang lain terkait bisnis yang beliau miliki seperti itu. Nah, berbicara tentang itu, saya mendasari satu prinsip dalam hidup saya. Ketika saya berbisnis, usahakan saya itu tanpa modal. Kalau saya berpikiran modal, itu pasti kalau menurut saya modal itu kan ada dalam bentuk uang, dalam bentuk pikiran. Tapi kalau pribadi saya mengira modal itu adalah uang. Nah, saya bertanya kepada teman-teman lingkungan, ayo kita berbisnis. Dia selalu mengeluh, saya nggak punya modal. Padahal modal itu kapasitasnya ya bukan hanya uang, tapi kita bisa mengolah pikiran dan sebagainya. Nah, saya merintis hijab ini, saya memang pure 0 rupiah tanpa modal. Saya bermodalkan hanya mengasah otak, rasa percaya diri saya tonjolkan bahwa ya udah ini harus, kalau saya itu nggak berani waktu itu untuk menemui orang, untuk membuka relasi baru, mungkin saya ya nggak kenal siapa-siapa, dan membuka relasi itu sangat penting. Nah, untuk cara kita bisa mengenal orang, membuka relasi, kita pribadi itu harus aktif juga. Makanya bukan hanya aktif di perkuliahan, aktif di lingkungan kampus gitu, tapi kita juga aktif di organisasi luar gitu, mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, untuk membangun relasi itu yang harus kita butuhkan itu komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu kita dasari apa? Dari rasa percaya diri. Nah, kebanyakan ini saya pengalaman pribadi ya. Saya juga pernah apa bahasa teratapan itu ya. Saya itu gugup menemui salah satu orang gitu. Di situ saya evaluasi, kenapa saya kok bisa gugup, kenapa saya kok komunikasi saya kok kurang bagus sampai dengan orang itu ndak bisa satu kali bertemu, ndak bisa langsung gitu. Akhirnya di situ saya evaluasi. Ternyata kuncinya berkomunikasi yang baik itu, kita itu harus tahu siapa diri kita. Nah, kebanyakan kita berpikir, misalkan kita bertemu dengan menteri, otomatis diri kita berbicara dong, apa sih aku loh, bukan siapa-siapa, menemui menteri, berbicara dengan menteri, pasti ada rasa ketidakpercayaan diri di situ. Nah, tapi di situ saya olah lagi pikiran itu, kita manusia diciptakan ikhtiar itu di jalan masing-masing gitu loh. Nah, siapapun beliau, menteri, entah presiden dan lain sebagainya, saya menganggapnya beliau juga manusia biasa. Cuman dikodratkan sama Allah, dia dikasih jabatan, dikasih itu. Nah, di situ saya berpikir, ketika Allah mempertemukan kita dengan seseorang yang seperti itu, dengan orang-orang yang kemungkinan ya intinya kategori penting seperti itu,
saya di situ harus bisa nangkep peluang dari situ gitu. Nah, saya dari situ itu memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, komunikasi yang baik. Nah, terjalinnya komunikasi yang baik itu didasari rasa percaya diri tadi. Jadi memantaskan kita Oke, Bapak misalkan atau Ibu menteri atau siapa gitu. Tapi saya manusia biasa tanpa jabatan dan sebagainya. Tapi di sini kita sama-sama manusia yang diikhtiarkan untuk di jalan masing-masing gitu. Jika saya ikhtiar di bisnis, di pengusaha ya, di usaha. Nah, beliau di pemerintahan, ya kita kolaborasi dong. Kita kan bisa. Lah, di situ kita cari peluang, kita membicarakan tentang apa yang kita butuhkan, apa yang mereka butuhkan, itu pasti ada komunikasi yang baik terjalin sampai menjadi ya itu relasi kayak berteman baik seperti itu. Oke, jadi gini teman-teman ya, kalau boleh saya simpulkan, intinya kalian kalau menemui siapapun, entah itu presiden, menteri, pengusaha sukses dan juga yang lain, kalian harus percaya diri. Nah, karena benar katanya Mbak Arsy, kita semuanya sama. Cuma mungkin ya beda status sosial seperti itu. Tapi intinya jangan minder ya, percaya diri. Karena berawal dari percaya diri, semuanya akan terbuka seperti itu ya. Nah, terus jangan lupa juga begini, berpikiran bahwa siapapun yang kita temui, entah itu dari background orang-orang yang tanda kutip ya, misalkan diasingkan di lingkungan dan sebagainya. Ketika kita bertemu dengan orang itu, pasti orang itu akan membawa kebaikan untuk kita. Nah, tergantung bagaimana cara kita mencari kebaikan itu gitu loh. Karena saya yakin di dalam hati juga, saya yakin bahwa ketika saya dipertemukan dengan seseorang, pasti orang itu akan membawa kebaikan untuk saya. Bahkan saya membangun relasi bukan hanya ketika kita ikut seminar, pelatihan, terus kegiatan organisasi, enggak. Bahkan saya ketika naik pesawat, itu di situ saya manfaatkan. Naik pesawat, bahkan saya lebih banyak kalau teman-teman dari luar daerah itu bertemunya dari rel kereta api, di kereta api, di pesawat seperti itu. Nah, dalam waktu singkat itu gimana caranya kita bisa komunikasi baik sampai bertukar kontak, sampai kita setelah kita berpisah, kita lanjut obrolan lagi, bertemu dan sebagainya gitu. Akhirnya itu menjadi saudara. Di situ kita ya ngomongkan bisnis, ngomongkan apa yang perlu kita jadi. Oke, jadi teman-teman ya, saya juga pernah sih keliling ke beberapa kota, bahkan juga pernah sampai ke luar negeri. Itu kadang saya malu mau menyapa orang di samping saya gitu. Berarti kan apa kata Mbak Arsy tadi, kita kan nggak usah malu lah. Intinya kalau barangkali di samping kita itu tidak membuka omongan, kita yang membuka seperti itu ya. Yang penting intinya kita harus komunikasinya dengan baik ya, yang sopan seperti itu. Intinya percaya diri. Luar biasa teman-teman ya, trik dan tipsnya ini perlulah kita tiru, apalagi bagi kalian yang belum atau masih merintis usaha. Iya, benar-benar. Relasi itu sangat dibutuhkan. Bahkan kalau menurut saya juga relasi itu adalah investasi terbaik dan tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Gitu. Ketika kita bisa memberikan feedback yang baik, ketika kita bisa berkomunikasi terus dengan baik, meminimalisir kesalahpahaman, itu investasi yang tidak akan pernah merugikan kita, tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Ketika kita berbicara investasi, kita investasi tanah. Suatu saat ketika kita butuh, bisa kita jual. Nah, terus habis itu kita investasi rumah, atau properti. Ketika kita butuh, bisa suatu saat kita jual. Tetapi kalau relasi, apa mau kita jual orang kan nggak mungkin gitu loh. Nah, disitulah. Nah, bahkan relasi itu bisa kita manfaatkan juga, bukan hanya di peluang bisnis juga. Tapi ketika kita hidup kan bukan hanya satu faktor ya, makanya kita di sosial ya ada, ya kalau berbicara bisnis ya oke, ekonomi ya oke kan gitu. Nah, di situ juga kita nanti pasti butuh beberapa orang itu. Entah misalkan, kalau saya mau bakti sosial di beberapa pondok pesantren atau yayasan gitu kan ya saya cari teman-teman yang berada di sana gitu loh. Nah, otomatis kan kita memanfaatkan relasi bukan hanya untuk bisnis kan, untuk bakti sosial juga gitu kan. Nah, di situ ya pentingnya, jadi relasi itu enggak ada ruginya sama sekali, banyak manfaatnya ya. Bahkan ketika kita bisa memanfaatkan relasi itu luar biasa powernya, bukan hanya untuk diri kita. Misalkan kita bertemu dengan seseorang, seorang kita bisa namanya misalkan dia pemilik perusahaan. Ketika kita terjalin baik, ketika kita komunikasi baik dengan orangnya, beliaunya mengenal. Terus ketika dia itu membutuhkan karyawan,
sampai beliaunya menghubungi kita, kan, Mbak tolong carikan karyawan segini-gini. Nah, kita bisa informasikan tuh kepada teman-teman kita dan sebagainya. Itu akan bermanfaat pada lingkungan kita juga. Nah, berbicara tentang itu juga kan itu akan berimbas kepada sedekah yang berkepanjangan. Itu kan sedekah yang kita bisa memberikan peluang pekerjaan bagi dia. Jadi misalkan kita memberikan pekerjaan itu kepada salah satu kepala rumah tangga gitu ya. Bapak itu tadi menghidupi keluarganya 5 orang sampai bisa kuliah. Nah, di situ kan juga kita akan mendapat keberkahan sampai jangka panjang gitu. Sedekah jangka panjang berarti. Iya, gitu. Oke. Terus selanjutnya ada nggak tips dan trik kira-kira merawat jaringan yang kita miliki? Karena begini ya, saya pernah punya temen itu, dia itu sudah luar biasa, bahkan jaringannya itu sudah tahap kementerian. Lah cuma ketika 1 bulan berlalu, saya pernah tanyakan, gimana jaringanmu yang ada di pusat? Kita punya bisnis ini, bisa nggak dilingkan? Nah dia itu jawab gini, oh nggak bisa mas, soalnya saya sudah lost contact. Lah bagaimana mungkin Mbak Arsy untuk merawat link kita agar bagaimana kita itu bisa berkesinambungan seperti itu, dalam artian kita itu bukan hanya jangka seminggu, 1 bulan, tapi selamanya. Ada nggak caranya? Ya, kalau menurut saya pribadi, cara merawat relasi dengan baik itu ya tadi ketika kita komunikasi terjalin terus lah intinya. Berarti sering menghubungi, nggak penting yang menghubungi gitu, WA ataupun telepon? Ya enggak seperti itu juga, ya. Jadi kita itu berbicara relasi, kita itu juga harus bisa menguntungkan bagi yang kita ajak bicara. Gitu loh. Menguntungkan bagi yang diajak bicara. Iya, lawan saling bicara menguntungkan. Gitu. Ya, saling menguntungkan. Oh, berarti harus saling menguntungkan. Nah, terus habis itu ketika kita berteman dengan misalkan berteman dengan sampean aja ya. Nah, pasti kalau kita berbicara tentang keuntungan saya terus kan sampean nggak mungkin mau. Nah, ketika kita ajak bicara, ayo ini peluang, saya guide, ayo ini peluang. Nah, saya mencurahkanlah pikiran saya, ayo kita gerakan gini. Nah, di situ akan memicu semangat, akan memicu semakin dekat jalinan kita untuk kedepannya, karena ini bisnis bagus, ini menguntungkan untuk kita dan sebagainya. Nah, seperti itu salah satu contoh untuk merawat relasi sih ya. Jadi intinya kita berusaha bukan hanya kita yang harus untung, tapi meskipun kita nggak untung, ketika kita ada peluang untuk saya punya teman, misalnya teman saya butuh ini, saya menyodorkan ke relasi saya yang satunya. Saya berbicara ini, meskipun kita nggak dapat untungnya, tapi kita tetap dapat kebaikannya karena kita menawarkan produk ini, menemukan dengan si A dengan si B ini jadi satu gitu. Oke, jadi tips dan trik yang paling utama adalah bagaimana kita caranya untuk saling menguntungkan. Jangan enaknya sendiri. Kadang orang ini bisnis jalan ditinggal, sudah yang memberikan jalan, relasi kita ditinggal, berarti kan harus saling menguntungkan ya. Oke teman-teman ya, mungkin bisa dimengerti dan dipahami. Terus terakhir ya ini, saya kepingin Mbak Arsy ini memberikan motivasi, semangat untuk teman-teman pemuda milenial seluruh Indonesia, terutama yang ada di Banyuwangi, karena setiap video yang kami buat, kami kepingin minimal ya teman-teman jika melihat video ini itu ada dalam artian apa ya, kepingin aku berbisnis, bagaimana sih caranya? Seperti itu. Mungkin boleh nggak tips dan triknya untuk teman-teman yang ada di Banyuwangi terutama? Jadi harapan saya ya tadi, ketika kita berkeinginan untuk bagaimana cara kita menghasilkan uang, ya itu ya kemungkinan kalau di saat kita ada kesibukan untuk, misalkan kita masih berpendidikan ya, misalnya kita masih dalam lingkup sekolah. Nah, bagaimana cara kita bisa menghasilkan uang, yaitu dengan belajar berbisnis. Berbisnis itu bukan hanya kapasitas besar kok, misalnya puluhan juta dan sebagainya, tapi kita bisa rintis, kita bisa pelajari bisnis-bisnis dari mulai kecil, dari mulai nol. Nah, usahakan, kalau saya pribadi ya, tapi menurut pendapat orang kan berbeda-beda. Kalau menurut saya pribadi, berbisnis itu jangan berpikir tentang uang dulu. Gitu. Untuk pemula, jangan berpikir tentang uang dulu, saya nggak punya modal untuk membangun bisnis. Padahal modal itu akan mengikuti ketika kita punya niat dan semangat. Gitu. Nah, niat dan semangat. Modal akan mengikuti ketika kita punya niat dan semangat. Gitu. Nah, modal itu dapat kita cari ketika kita sudah melakukan. Maksudnya sudah jalan ya? Iya, modal itu akan mengikuti kita ketika kita sudah bergerak, sudah melakukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita tuangkan itu kita realisasikan, itu modal itu akan mengikuti sendirinya gitu loh. Nah, harapan saya itu tadi,
Jadi ketika kita berbisnis jangan berpikiran tentang uang dulu, niat, action, habis itu uang akan mengikuti kita. Oke, berarti niat, action, insya Allah nanti uang ataupun jaringan dengan sendirinya akan mengikuti. Oke ya teman-teman, mungkin cuma itu dulu apa yang telah disampaikan Mbak Arsy. Kalau menurut saya sih luar biasa, karena juga awal sebelum saya kenal Mbak Arsy ini juga saya kepingin ketemu orangnya. Saya diceritain Mas Hisam ketika itu saya punya teman yang sangat semangat untuk berbisnis, apalagi seorang wanita. Saya lupa tadi ya. Saya gini ya, kalau berbicara wanita gini ya teman-teman, terutama untuk wanita seluruh Indonesia dan yang ada di Banyuwangi khususnya, ayolah semangat. Karena jangan sampai kita kalah dengan laki-laki. Eranya kita harus berdikari kan, berdiri di kaki sendiri. Ya nanti kita lah bisa sharing-sharing lebih lanjut. Banyak tokoh-tokoh wanita, pemuda yang ada di Banyuwangi yang bisa sukses, bahkan bisa mengalahkan laki-laki. Dalam artian bukan mengalahkan untuk persoalan apa ya, kayak suami istri enggak. Kalau suami dan istri kan wajib istri untuk taat pada suami. Tapi enggak, ini di sisi yang lain. Jadi sekali lagi untuk teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, ayo saya dan teman-teman yang saya ajak untuk kolaborasi seperti ini tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, ayo kita rintis bareng-bareng. Kalau kalian belum punya, tanyakan dan carilah relasi yang banyak. Seperti itu ya Mbak Arsy. Iya, benar. Oke teman-teman ya, mungkin cuma itu konten dari kami, saya dan Mbak Arsy. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan maupun kritik, silakan sampaikan di kolom komentar. Insya Allah kami akan menjawab dan insya Allah kami akan memberikan apa yang kalian inginkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa yang belum like, subscribe, silakan subscribe. Dan jika video ini menurut kalian bermanfaat, silakan untuk di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.